Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk mencari hadirat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Tuhan tidak pernah melupakanmu. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi yang makasih, kami bersyukur dan memuji nama-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan atas setiap nafas kehidupan, atas kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan, dan atas penyertaan-Mu yang tak pernah lekang dari hidup kami. Saat ini kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu yang menghibur dan menguatkan hati kami, yaitu tentang Tuhan yang tidak pernah melupakan kami. Seringkali dalam perjalanan hidup ini, kami merasa sendiri, terjatuh dalam keputusasaan, atau bahkan berpikir bahwa Engkau telah meninggalkan kami. Namun firman-Mu mengingatkan kami akan janji-Mu yang teguh, bahwa Engkau senantiasa mengingat dan memelihara setiap anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa sendiri, terlupakan, atau seolah-olah tidak ada orang yang peduli? Di tengah kesibukan dunia ini, dengan segala tantangan, dengan segala kesibukan yang ada, perasaan seperti ini kadangkala menyelinap dan membebani hati kita. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah kita benar-benar diperhatikan? Apakah ada yang memahami akan beratnya pergumulan kita? Renungan singkat ini hadir mengingatkan kita kembali akan kebenaran yang tak lekang oleh waktu dan tidak tergoyahkan oleh keadaan, yaitu Tuhan tidak pernah melupakan Anda. Ini bukanlah sekedar kalimat penghiburan, melainkan janji ilahi yang tertulis dalam setiap lembar kitab suci, terukir dalam setiap karya ciptaan Tuhan, dan termanifestasi dalam setiap detail hidup kita. Melalui renungan ini, mari kita bersama-sama menyelami kasih setia Tuhan yang tidak terbatas, yang senantiasa mengingat kita. Bahkan ketika kita seolah-olah sedang jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan senantiasa memperhatikan kita. Kita akan merenungkan mengapa kasih dan ingatan Tuhan itu begitu sempurna, dan bagaimana kebenaran ini dapat membawa damai dan juga kekuatan dalam setiap menghadapi akan pergumulan hidup kita. Mari kita baca Yesaya pasal 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudaraku, ayat ini adalah salah satu perumpamaan yang paling menyentuh hati dengan kuat dalam Alkitab. Hal ini untuk menggambarkan akan kasih Tuhan kepada umatnya. Tuhan menggunakan gambaran seorang ibu yang memiliki ikatan yang tidak terputus dengan bayinya untuk menunjukkan akan kedalaman dan keabadian dari kasih Tuhan. Yang pertama, ikatan ibu dan anak adalah simbol kasih yang dalam. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Hubungan antara seorang ibu dan bayinya
sering dianggap sebagai salah satu bentuk kasih yang paling murni dan kasih yang tanpa syarat di dunia ini. Sejak bayi dikandung, ada suatu koneksi yang unik dan intim terbentuk antara bayi di kandungan dan pribadi seorang ibu. Seorang ibu akan melewati banyak tantangan, banyak kesulitan, dan banyak pengorbanan demi anak yang dikandungnya. Sulit membayangkan seorang ibu yang melupakan atau tidak menyayangi darah dagingnya sendiri. Kasih ini begitu melekat, naluriah, dan sangat mendalam. Dalam konteks ini, Tuhan bertanya, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan retoris. Jawabannya secara universal adalah tidak mungkin. Atau setidaknya, itu adalah hal yang sangat jarang terjadi dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak wajar jika ada seorang ibu yang dapat melupakan bayinya. Tuhan memakai perumpamaan ini untuk menegaskan bahwa kasih-Nya itu jauh melampaui kasih ibu sekalipun pada bayinya. Yang kedua, kasih Tuhan melampaui segala batas. Bagian kedua dari ayat ini adalah intinya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ini adalah pernyataan yang sungguh luar biasa dan meneguhkan iman kita. Meskipun dalam skenario yang paling ekstrim sekalipun, yaitu seorang ibu melupakan anaknya. Tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah pudar. Ini berarti yang pertama, kasih Tuhan itu kekal. Kasih-Nya tidak terikat oleh waktu, oleh keadaan, atau bahkan oleh kegagalan kita. Tuhan itu tidak pernah melupakan kita. Tidak peduli seberapa jauh kita ini telah menyimpang atau jatuh dalam dosa, atau seberapa sering kita ini mengecewakan hatinya Tuhan. Yang kedua, kasih Tuhan itu konsisten. Tidak seperti kasih manusia yang kadang bisa berubah atau terguncang oleh suatu peristiwa. Kasih Tuhan itu tetap teguh. Dia adalah kasih yang sama dengan yang lalu, hari ini, yang akan datang, dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan itu tetap ada. Tuhan itu tetap mengasihi kita, apapun kondisi kita, apapun yang sedang kita lakukan. Ketika kita menjauh dari Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita dan meminta kita untuk kembali kepadanya. Dan ketika kita kembali kepadanya, kasih itu yang memulihkan hubungan kita untuk tetap melekat pada Tuhan. Yang ketiga, kasih Tuhan menjamin kehadirannya. Ketika kita merasa sendiri, merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, atau kita merasa tidak dihargai, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita ini tidak pernah sendirian. Tuhan itu selalu mengingat kita, memelihara kita, dan Tuhan itu senantiasa memiliki rancangan dan juga rencana bagi hidup kita. Sesuatu hal yang indah Tuhan rancangkan bagi kita. Kita ini tertulis di telapak tangan Tuhan. Yang keempat, kasih Tuhan itu penghiburan dan harapan. Di tengah penderitaan, di tengah kesedihan atau keraguan, janji firman Tuhan ini memberikan suatu penghiburan yang sangat mendalam. Kita tahu bahwa ada pribadi yang istimewa, yaitu Tuhan, yang tidak pernah melupakan kita,
yang selalu mengasihi kita, dan yang selalu peduli terhadap setiap detail dari hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan ini mendorong kita untuk yang pertama, bersandar pada kasih Tuhan. Jangan biarkan keraguan atau perasaan tidak layak membuat kita berpikir bahwa Tuhan telah melupakan kita. Yang kedua, menghargai identitas kita dalam Kristus. Karena Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kita ini memiliki nilai dan tujuan yang kekal dalam pandangan Tuhan. Yang ketiga, membagikan kasih ini kepada orang lain. Jika Tuhan begitu mengasihi kita, bagaimana kita bisa membagikan pantulan kasih Tuhan kepada sesama kita? Saudaraku, mari kita merenungkan kebenaran yang agung ini, bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakanmu. Kasih-Nya lebih dalam daripada samudera dan lebih tinggi dari langit. Tuhan itu selalu mengingatmu, memeliharamu, dan mengasihimu dengan kasih yang kekal yang tidak tergoyahkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika saat ini kita sedang menghadapi berbagai macam pergumulan yang terasa begitu berat, berhentilah mengeluh, berhentilah bersungut-sungut, apalagi sampai berani menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan itu begitu mengasihimu, dan Tuhan itu, janji Tuhan itu terjadi dalam hidupmu, karena Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya ketika kita hidup dengan setia dalam kebenaran Tuhan. Mari kita baca 2 Petrus pasal 3 ayat 9 bagian A. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini adalah suatu penegasan yang begitu kuat tentang karakter Allah. Seringkali dalam hidup kita yang serba cepat, serba instan, serba pengen segera, kita ini cenderung menafsirkan suatu penundaan yang dari Tuhan itu sebagai bentuk kelalaian. Ketika doa-doa kita belum dijawab atau janji-janji Allah sepertinya belum terwujud, kita bisa merasa cemas, merasa ragu, bahkan kecewa, dan kita menganggap Tuhan lalai pada kita. Namun Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa perspektif kita atau cara pandang kita ini seringkali sangat terbatas, dan cara pandang Allah itu jauh melampaui pemahaman kita. Pernyataan Tuhan tidak lalai menepati janjinya adalah suatu jaminan bahwa Allah itu selalu setia. Setiap janji yang telah Tuhan ucapkan akan digenapi pada waktunya yang sempurna. Konsep lalai ini menyiratkan ketidakpedulian atau kelupaan atau ketidakmampuan. Namun semua sifat ini tidak ada pada Allah kita. Allah kita itu Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir. Jika Tuhan menunda sesuatu, itu bukan karena Tuhan lupa atau Tuhan tidak mampu, melainkan karena ada tujuan yang lebih besar yang sedang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Bagian kedua dari ayat yang kita baca ini berkata, tetapi ia sabar terhadap kamu. Memberikan suatu pencerahan yang sangat penting tentang alasan di balik penundaan ini. Kesabaran Allah bukanlah tanda kelemahan Allah, melainkan suatu manifestasi akan kasih Allah yang sangat mendalam kepada kita.
Allah itu sabar terhadap kita karena Allah tidak ingin ada seorang pun yang menjadi binasa. Tuhan memberikan waktu bagi setiap orang untuk bertobat, untuk mengenal kebenaran yang dari Tuhan, dan untuk mau berbalik kepada Tuhan. Ini adalah kesabaran yang sangat aktif, yang berinvestasi dalam keselamatan jiwa-jiwa umat manusia. Renungan ini mendorong kita untuk memeriksa hati kita. Apakah kita sering merasa Allah lalai dalam hidup kita? Apakah kita mudah menyerah ketika jawaban belum datang? Ayat ini memanggil kita untuk mengembangkan suatu kesabaran yang sama dengan kesabaran Allah. Yang pertama, percayalah pada kesetiaan Tuhan. Ingatlah bahwa Allah itu selalu menepati janjinya, bahkan jika waktunya tidak sesuai dengan waktu kita. Penantian bukanlah suatu penolakan. Seringkali itu adalah persiapan bagi kita. Yang kedua, pahamilah kasih-Nya. Kesabaran Allah adalah bukti kasih-Nya yang tidak terbatas. Tuhan menunda bukan karena untuk menghukum kita, melainkan untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, dan untuk kita mencari perkenanan Tuhan. Yang ketiga, jadilah alat kesabaran Tuhan. Ketika kita memahami kesabaran Allah terhadap kita, kita ini dipanggil untuk menunjukkan suatu kesabaran yang sama terhadap orang lain, bahkan terhadap mereka yang mungkin belum mengenal Tuhan. Kita menjadi perpanjangan tangan kasih dan kesabaran Tuhan bagi orang-orang dunia. Saudaraku, dalam dunia yang serba cepat ini, mari kita berhenti sejenak dan merenungkan kasih dan kesabaran Allah yang sempurna. Biarlah ini menguatkan iman kita, mengisi kita dengan pengharapan, dan mendorong kita untuk hidup dalam kesabaran, dalam kasih yang mencerminkan akan karakter Allah. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati yang penuh ucapan syukur. Tuhan, betapa luar biasanya kasih-Mu pada kami. Terima kasih Yesus, karena Engkau adalah Allah yang setia. Di saat kami merasa sendirian, tidak berarti atau bahkan terlupakan oleh dunia, firman-Mu ini mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami. Nama kami terukir di telapak tangan-Mu, dan kami selalu ada dalam pikiran dan hati-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, jika terkadang kami meragukan akan kasih-Mu. Ampuni kami jika kami terlalu sering mencari pengakuan dan penerimaan dari manusia. Padahal kasih-Mu yang abadi dan tidak terbatas selalu tersedia bagi kami. Bantulah kami untuk sepenuhnya percaya pada janji-Mu, bahwa tidak ada satupun keadaan yang dapat membuat Engkau melupakan kami. Biarlah kami selalu ingat bahwa kami adalah anak-anak kesayangan-Mu yang sangat Engkau kasih dan tidak akan pernah Engkau lupakan. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang setia hidup dalam kebenaran Engkau. Bagi yang sedang berbaring sakit,
Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Juga bagi setiap kami Tuhan, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Jika kita diizinkan mengalami suatu proses kehidupan yang tidak mudah, tujuannya adalah membawa kita semakin bergantung, semakin dekat, dan semakin berharap hanya pada Tuhan saja. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.